Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fadhal Ustaz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan wa haddathanahu Zuhair ibn Harb qala haddathana al-Walid ibn Muslim an al-Auza'i. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah beberapa Selasa malam membahas tentang kajian matan, kajian redaksi hadis, asbab wurudil hadis berkaitan dengan solat jamak dan juga solat qasar. Bagaimana penjelasan para fuqaha, para ulama, para muhaddithun, para pakar hadis berkaitan dengan hukum jamak dan juga mengqasar solat, sekaligus dengan jaraknya, berapa harinya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan itu bermanfaat buat diri kita masing-masing. Redaksi pendek ini yang dibaca oleh Ustaz Faisal berkaitan dengan mata rantai. Dari sekian mata rantai riwayat tentang sholat jamak dan juga sholat qasar, agar dengan mata rantai ini kita mengetahui secara ilmiah tentang betapa mulianya sunnah, hadis serta kajian yang berkaitan dengan sunnah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa, begitu ilmiah, tidak ada sedikit pun tersisa keraguan tentang kemuliaan, keagungan, termasuk validitas ajaran Islam dari disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman ini. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang ketukar atau salah persepsi dan lain-lain sebagainya. Karena dihubungkan dengan mata rantai yang kuat. Jadi kalau tadi dibaca oleh Ustaz Faisal Ilahi atau kita baca dalam kajian hadis ada penjelasan atau bacaan Imam Bukhari mengatakan haddatsana, kemudian Imam Muslim mengatakan haddatsana, itu tidak sebatas menyebut nama atau nama yang tidak jelas siapa sosoknya, siapa orangnya. Sebab salah satu sisi dan aspek ilmu hadis, kalau ada nama yang tidak jelas siapanya, itu hadisnya tidak sahih. Namanya majhulul hal, tidak diketahui kondisinya. Itu hadisnya bisa juga maudhu nantinya, alias palsu. Palsu maksudnya itu bukan yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang tadi dibaca oleh
Al-Ustadz Faisal. Ini ulama-ulama besar semua yang sangat luar biasa. Seyogianya kita semuanya tahu, sehingga kita begitu besar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para ulama yang merupakan warasatul anbiya, yang menghubungkan kita dengan generasi tabi'in para sahabat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi ada ulama namanya Al-Imam Zuhair bin Harb. Tentu ini bukan sebatas nama. Sudah sering kita sampaikan lahirnya para ulama, termasuk wafatnya para ulama, siapa dianya, kiprahnya dalam bidang ilmu, dalam bidang periwayatan, dalam bidang Quran, dan dalam bidang-bidang yang lain, termasuk Al-Imam Zuhair bin Harb, ulama dari Baghdad, ulama besar. Al-Imam Zuhair bin Harb biasa dikenal dengan nama Abu Khaythamah. Mudah-mudahan kita punya anak, punya cucu menjadi anak-anak yang saleh dan alim seperti Al-Imam Zuhair bin Harb. Al-Imam Zuhair bin Harb lahir tahun 160 Hijriah, wafat tahun 234 Hijriah. Ulama besar, pakar hadis besar, perawi hadis besar, punya anak namanya Abu Bakar. Itu jadi ulama besar juga. Jadi ulama pasti, tapi bukan ulama besar. Mungkin ya ada orang dipanggil ulama atau Indonesia bilang kiai karena ayahnya kiai. Tapi ini tidak sebatas karena ayahnya ulama. Beliau ini ulama besar dan diakui dalam kajian hadis. Namanya Abu Bakar, anaknya Imam Zuhair, namanya Abu Bakar. Sebenarnya namanya Ahmad, tapi dikenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar ibnu Abi Khaythamah, maksudnya Abu Bakar bin Zuhair bin Harb, ulama besar. Punya cucu namanya Muhammad, jadi Muhammad bin Ahmad bin Zuhair. Itu jadi ulama besar. Jadi itu engkong, anak, cucu semuanya ulama besar, dan itu jarang. Dalam sejarah ulama jarang. Di antara yang jarang adalah ulama yang lagi kita baca ini sejarahnya. Namanya Imam Zuhair bin Harb, yang lahir tahun 160 tadi saya sampaikan, dan wafat tahun 234 Hijriah. Ada lagi ulama yang barusan saya baca namanya Imam Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i. Al-Walid bin Muslim juga ulama besar. Ini jadi kita persingkat, enggak semua sanad kita baca. Tadi ada haddatsana Al-Walid bin Muslim. Haddatsana Al-Walid bin Muslim. Itu lahir tahun 170, wafat tahun 249. Ini Al-Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i ini ulama besar. Sekaliber Imam Syafi'i, sekaliber Imam Malik, sekaliber Imam Abu Hanifah, sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Imam Auza'i. Tapi sebenarnya nama beliau Abdurrahman bin Amr, cuma terkenal Imam Auza'i. Seperti Imam Syafi'i kan namanya Muhammad bin Idris. Ini Imam Auza'i namanya Abdurrahman bin Amr. Sampai sekarang detik ini saya bicara, itu di Beirut, dan memang beliau orang Beirut, Libanon. Ada universitas besar, Jami'atul Imam Al-Auza'i, Universitas Imam Auza'i. Sampai sekarang itu salah satu universitas terkenal di dunia Islam. Cuma kita kan taunya atau kenalnya Universitas Al-Azhar gitu doang. Padahal kampus itu banyak, yang bagus juga banyak. Enggak semata Al-Azhar. Termasuk di antara kampus yang bagus di mana beberapa mahasiswa Indonesia juga sekarang belajar. Itu kampus namanya Universitas Imam Auza'i. Adanya di kota Beirut, Libanon. Lah beliau ini dulu punya mazhab, namanya berarti mazhab Auza'i, seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Ada dulu mazhab Auza'i. Imam Auza'i lahir tahun 88 Hijriah. 88 Hijriah. Wafat tahun 153 Hijriah. Usianya cukup tua.
Cuma karena tadi murid-muridnya ini tidak membukukan, tidak mencatat fatwa-fatwa gurunya, tidak merekam, tidak mendokumentasi ilmu gurunya, akhirnya hilang. Yang tersisa ya riwayat-riwayat hadis beliau di dalam kitab-kitab hadis. Tapi pembukuan dalam satu kitab seperti Al-Um karya Imam Syafi'i nggak ada. Makanya mazhabnya hilang. Nah, ini penting, mata rantai itu memang penting. Ilmu hilang bisa karena mata rantainya putus. Nah, ini Imam Auza'i, ulama yang luar biasa alim. Lahir di Beirut dan wafat di Beirut sekarang. Ada universitas. Mudah-mudahan anak cucu kita ada yang kuliah di sana. Dan memang sudah ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana dari S1, S2, S3. Saya ngambil master di sana. Hah? Oh iya pasti Libanon. Misalnya ada bininya marah kan. Jami'atul Imam Al-Auza'i. Jadi ada yang unik dari kisah Imam Auza'i waktu wafat. Jadi beliau ini waktu wafat, karena zaman itu ya belum ada yang canggih ya, masuk kamar mandi mengajak. Masuk kamar mandi dikunciin. Gampangannya sama merebut. Dulu kan kuncinya kan serem, pakai apa tuh Pak Jumidin? Balok kayak macam gitu dah, atau pakai besi. Karena kehabisan oksigen di dalam kamar mandi meninggal. Ditemuin subuh udah meninggal. Masuknya pas Isya, habis sholat Isya mungkin pengen buang air kecil. Disangkain merebut udah nggak ada orang. Ditutup, kedap udara, meninggal. Al-Imam Al-Auza'i fil hammam meninggal. Tapi kalau ulama meninggal di hammam nggak masalah. Kamar mandi nggak masalah. Tidak sesuatu yang hina, nggak. Kecuali para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala yang dijaga oleh Allah. Di mana meninggalnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di tempat yang bagus, yang tidak mengandung najis. Kalau para nabi khusus. Di Indonesia juga banyak kiai-kiai atau ulama yang wafat waktu di kamar mandi jatuh, meninggal. Apa-apa. Masih mulia. Jangan tadi ulama. Imam Auza'i kurang apa ilmunya? Kurang apa solehnya? Sekaliber Imam Syafi'i, sekaliber Imam Ahmad, sekaliber Imam Malik, sekaliber Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama hadis lainnya, meninggalnya di mana? Di kamar mandi. Jadi bukan sesuatu yang hina bagi siapapun sosok, ya, termasuk para ulama. Ada lagi di sini ulama namanya Imam Ishaq. Jadi ada huruf ha di situ, namanya tahwil sanad. Jadi ada huruf ha itu saling ha, tanda ha doang, huruf ha. Dalam ilmu hadis disebut dengan tahwil sanad, perpindahan sanad. Berarti yang meriwayatkan hadis ini tidak sebatas Imam Zuhair bin Harb, ada ulama lain. Siapa namanya? Imam Ishaq. Makanya ada lagi wa haddatsanahu Ishaq wa Abd bin Humaidin. Lah Imam Ishaq ini juga ulama besar, malah teman Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya Imam Ishaq bin Rahawai. Lahir tahun 161 Hijriah. Wafat tahun 238 Hijriah. Tadi ada yang wafat tahun 234. Ini wafat tahun 238. Lahir tahun 161. Tadi ada yang lahir tahun 160. Ini lahir tahun 161. Imam Ishaq bin Rahawai. Lah ini ulama besar juga, punya madhab juga, madhab Ishaq. Dulu, zaman dulu, lebih dari 1 milenium yang lalu, Pak Rahman, ada madhab terkenal di dalam dunia Islam, namanya madhab Ishaq. Ini madhab itu banyak sebenarnya, nggak cuma 4. Ada madhab Tobari, Imam Tobari, madhab Tobari. Ini ada madhab Ishaq. Berarti ulama kalau sudah punya madhab itu keilmuannya udah luar biasa. Istilah dalam idiom Islam,
ulama yang keilmuannya itu sudah sangat luar biasa mumpuni dalam Quran, dalam hadis dan ilmu-ilmu lainnya, perangkatnya udah luar biasa, disebut dengan mujtahid. Lah mujtahid itu punya tingkatan. Yang tertinggi adalah namanya mujtahid mutlak. Jadi ada istilah dalam Islam, ulama yang luar biasa keilmuannya dalam bidang Quran, hafalan hadisnya, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya, fikih, usul fikih, balaghah, macam-macam lah, lengkap. Punya kemampuan bagaimana menyimpulkan hukum dari Quran, hadis secara langsung. Itu namanya mujtahid mutlak. Kayak kita mah jenderal bintang 4. Namanya mujtahid mutlak. Di antara ulama yang sudah sampai peringkat itu keilmuannya mujtahid mutlak adalah Imam Ishaq yang meriwayatkan hadis ini, punya madhab. Tapi lagi-lagi tuh madhabnya hilang, ilmunya nggak dibukukan. Ini santrinya lagi. Kalau sekarang aji dia jamaahnya lah gitu. Jadi jamaah jangan semuanya nguping, harus ada yang menulis, merekam, membukukan dan lain sebagainya. Jangan hilang begitu aja. Ulama yang besar luar biasa hilang begitu aja ilmunya. Namanya Imam Ishaq bin Rahawai. Padahal sekalipun Imam Ahmad bin Hambal, bahkan berteman dengan Imam Ahmad bin Hambal, berguru kepada Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berguru. Dan punya kitab hadis lagi. Ini beliau perawi hadis dalam Sahih Muslim, namanya Imam Ishaq. Punya kitab hadis namanya Al-Musnad. Musnad Ishaq bin Rahawi, ada kitabnya. Ada kitabnya. Coba ini kita baca sanad pendek, ini ilmu semuanya, panjang banget ilmunya. Satu ulama Imam Ishaq punya kitab hadis namanya Al-Musnad, Musnad Ishaq bin Rahawi. Sampai sekarang ya ada kitabnya. Ia dipelajari, ia dimutola'ah, ia diajarkan di kampus-kampus di Timur Tengah. Namanya Musnad Ishaq bin Rahawi. Satu lagi nih ada namanya Imam Abad bin Humaid. Al-Imam Abad bin Humaid ini juga ulama besar, lahir tahun 170 Hijriah. 170 Hijriah, wafat tahun 249 Hijriah. Ulama besar juga. Dan punya kitab hadis juga, namanya sama, Musnad juga. Musnad Abad bin Humaid. Tuh udah 2 kitab lagi tuh. Sampai ditekin ada kitabnya. Dipelajari, ya dianalisa, diajarkan, didiskusikan dan segala macam. Jadi bicara soal apa yang berasal dari Rasulullah SAW itu udah lengkap. Kenapa di backup sana sini? Gak mungkin bohong, gak mungkin keliru, gak mungkin ada yang tercecer. Lengkap. Perawi hadis ternyata di dalam perawi hadis ada lagi kitabnya. Dan perawi setelahnya qala akhbarana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Ini Imam Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, rumahnya di Yaman, di San'a, ibu kota Yaman sekarang. Wafat tahun 211 Hijriah. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Ini punya lagi kitab. Ini kan perawi hadis, tapi ada kitab hadisnya yang beliau riwayatkan dan dihimpun seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Namanya Al-Musannaf. Namanya Al-Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq 10 jilid. Itu riwayatnya dia doang sendiri. Dari mulai pertama sampai hadis, sampai akhir hadis. Di situ juga banyak asar dari sahabat, dari tabi'in yang beliau riwayatkan. Di sini namanya satu doang. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Ada kitab namanya Musannaf Abdul Razzaq.
kitab hadis lagi tuh 10 jilid. Ya Allah. Karya Al-Imam Abdul Razak, Musannaf Abdul Razak, ulama dari Yaman. Punya guru namanya qala akhbarana Ma'marun. Al-Imam Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, ulama dari Yaman juga. Ulama dari Yaman juga. Lahirnya Al-Imam Ma'mar bin Rashid Al-Azdi tahun 96 Hijriah. Tahun 96 Hijriah. Wafat tahun 149 juga Hijriah. Al-Imam Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Ini sudah pernah saya ceritain. Al-Imam Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, asalnya beliau bukan orang Yaman, orang Irak. Belajar ke Yaman, di sana terkenal alim saleh. Kemudian mau pulang, tapi ditahan sama orang sono. Tapi pengen pulang juga ke kampungnya. Akhirnya orang-orang sana, orang-orang Yaman, orang-orang San'a bikin cara bagaimana nih kalau guru jangan sampai pindah atau pulang. Nah, ini guru kita pas jomblo, dicariin bini yang paling solihah, yang paling cantik, ya, dan kemudian dinikahkan dan beliau mau. Udah nggak jadi pulang sampai meninggal. Itu kisah unik dari Al-Imam Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, ulama dari Yaman tapi asalnya bukan dari Yaman, itu dari Irak. Sudah pernah saya ceritakan juga kisah Al-Imam Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Nah, Az-Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri yang sudah kita sampaikan juga riwayatnya. Kemudian Salim, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini juga kakek, anak, cucu semuanya orang saleh. Kakeknya Sayyidina Umar, punya anak namanya Abdullah bin Umar, perawi hadis besar, ulama besar. Punya cucu namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, yang juga meriwayatkan hadis yang sedang kita baca dan juga kita bahas ini. Nah, di sini Imam Muslim hanya mencantumkan sangat sedikit teks atau matan atau redaksi hadisnya. Cuman bilang qala biminan walam yaqul wa ghairihi. Udah segitu doang, padahal ini panjang. Artinya Imam Muslim ini hanya sebatas meringkas hadis ini yang tadi dibaca oleh Ustaz Faisal. Bunyi hadisnya enggak dicantumkan lengkap, cuma sepatah dua patah doang. Coba, ini kemana Imam Muslim ini, gimana sih kagak dicantumkan? Karena begini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menurut kita sudah ribuan hadisnya, ternyata oleh muallifnya yang menyusun seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim bermaksud menyusun Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ringkasan. Kalau bahasa sekarang namanya apa? Buku saku, adanya di kantong. Namanya hadis arba'in. Itu udah ribuan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kok muallifnya yang nyusun, yaitu Imam Muslim, bertujuan menyusun kitab hadis namanya Sahih Muslim, itu ringkasan dan sangat ringkas menurut Imam Muslim. Ringkasan dan sangat ringkas menurut Imam Bukhari. Bagaimana enggak ringkasan dan sangat ringkas? Itu disusun dari ratusan ribu hadis. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu disusun, yang tadi saya katakan ringkasan dan sangat ringkas, dari ratusan ribu hadis. Makanya kita baca di dalam Sahih Muslim itu kebanyakan yang enggak dicantumkan bunyi hadisnya dibandingkan yang dicantumkan. Termasuk yang sekarang kita baca. Ini ada redaksi hadisnya yang lengkap, ada.
riwayat Imam Auza'i dari Imam Zuhri dari Salim dari Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dicantumkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Ingin meringkas. Terus redaksinya ada enggak yang lengkap? Ada. Ada. Kita baca dalam kitab hadis namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali-kali dah tanya itu Profesor Google. Itu ada berapa hadis di situ? Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ada puluhan ribu hadis. Hadisnya lebih dari 20.000 hadisnya. Kita lihat tadi di rumah nih. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan kita bisa download sekarang ini, ilmu terbuka. Bisa kita download di Google itu. Di PDF. Lihat di situ ada berapa ribu itu hadis. Puluhan ribu, lebih dari 20.000, hampir 30.000, hampir enggak 30.000, hampir 30.000 hadis. Nah, di dalam kitab itu ada tuh riwayat yang tadi dalam Sahih Muslim tidak disebutkan hadisnya yang lengkap. Ini saya bawa murid saya. Coba itu baca itu hadisnya.